Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ladini Mahtia, NIM 2018 008028. Saya dari Prodi Manajemen KKN UST Prodi 1 tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 gejala COVID-19 dari hari ke hari. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Namun hingga kini belum ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Meski begitu, pengetahuan kita terhadap virus ini semakin bertambah, termasuk mengetahui urutan gejala COVID-19. Lantas, bagaimana urutannya? 5 gejala COVID-19. Yang pertama, mengalami gejala umum berupa demam selama beberapa hari. Yang kedua, batuk kering terus-menerus, seringkali disertai sesak napas dan nyeri otot. Yang ketiga, hilangnya indera penciuman dan perasa. Tidak bisa merasakan bau parfum dan makanan. Yang keempat, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan nyeri otot. Virus mulai berkembang biak. Dan yang kelima, mengalami diare karena virus mulai menyerang sistem pencernaan. Lalu bagaimana cara kita mengatasi gejala COVID-19? Kebanyakan pasien COVID-19 membutuhkan waktu beberapa minggu untuk benar-benar bisa pulih dari COVID-19. Jika mengalami gejala COVID-19 ringan seperti demam, bisa diatasi dengan istirahat dan minum air putih. Bisa juga dengan mengonsumsi obat seperti paracetamol dan ibuprofen. Jika mengalami gejala batuk, bisa mengonsumsi sendok madu setiap hari. Sedangkan untuk mengatasi gejala sesak napas, usahakan agar kamar isolasi tidak panas. Buka jendela dan hindari pengguna kipas angin untuk mencegah penyebaran virus. Selain itu, sebagai upaya mengatasi gejala COVID-19 ringan, pemerintah menganjurkan untuk melakukan isolasi mandiri demi menekan laju penularan. Berikut cara sembuh dari COVID-19 yang bisa diupayakan menurut Kementerian Kesehatan. Di antaranya, yang pertama, selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. Yang kedua, jika sakit, ada gejala demam, flu, dan batuk, maka tetap di rumah saja. Jangan pergi kerja, sekolah, ke pasar, atau ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat. Yang ketiga, manfaatkan fasilitas sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19. 4. Selama di rumah, bisa bekerja di rumah, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya, dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Yang kelima, tentukan pencegahan suhu harian, amati batuk dan sesak napas, hindari pemakaian bersama peralatan, makan, mandi, dan tempat tidur. Yang keenam, terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersin. Yang ketujuh, jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan, selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi 5-30 menit. Yang ke-8, hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak napas, dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan saat pandemi COVID-19 adalah salah satu langkah paling efektif dan mudah untuk memutus rantai penularan virus corona. Bila Anda harus berpergian saat pandemi, cucilah tangan segera mungkin ketika ada tempat cuci tangan atau setelah sampai di rumah.
Meski mencuci tangan adalah hal yang gampang, terdapat beberapa langkah yang harus Anda perhatikan dalam mencuci tangan, yaitu yang pertama, cuci tangan menggunakan air mengalir. Gunakan sabun yang dapat membunuh virus dan bakteri. Usapkan dengan lembut ke punggung tangan selai jari. Yang kedua, bawah kuku. Yang ketiga, cuci tangan paling tidak selama 20 detik. Yang keempat, bilas tangan menggunakan air bersih yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk bersih. Dengan hanya mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernapasan dapat menurun hingga 16-25%. Terlebih dalam era pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah mengampanyekan pentingnya cuci tangan sebagai salah satu protokol kesehatan yang harus dijalankan setiap orang dimanapun berada. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun virus yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiringnya berjalannya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Masyarakat juga dihimbau harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menggunakan masker sangat efektif dalam mencegah virus corona. Yang ketiga, mengurangi mobilitas. Virus penyebaran corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpaparnya virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah saja. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Yang keempat, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi dalam menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdasarkan bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka diperlukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Menghindari kerumunan adalah langkah yang paling tepat yang harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat sebagai upaya antisipasi penularan COVID-19. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi.
Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu patuhi prokes 5M seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.